Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik anak-anak, selamat siang. Siang, luar biasa. Persib jaya, yes. Ya, baik. Terima kasih anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, seperti biasa ya nak ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ya, kepada ketua kelas silahkan anak-anak pimpin untuk doanya ya nak ya. Teman-teman semua, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Om Awigenamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatat Siswaha. Om Anubadrah Kertawo Yantu Swiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Berdoa selesai. Baik, terima kasih nak Nana ya. Nah, anak-anak semua, tadi Ibu sudah tanyakan kabarnya semuanya baik. Anak masih semangat hari ini? Silahkan duduk dulu nak ya, duduk dulu. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya nak ya. Yang pertama Gusti Ayu Ketetia Pringgandini hadir ya. Gus Dewa Gede Suryanata hadir Bu. Gusti Ngurah Anom Sedana Putra. Selanjutnya ada Revan. Selanjutnya ada Danis hadir. Putrawan Felika Santiana Putri. Cantika Ica Cahya Tisna Nayala Putri Hadir Bu. Meira Hadir Bu. hadir. Indri Hadir Bu. selanjutnya ada Dinda. Nah, udah semua hadir ya? Sudah. Ya. Oh ya, anak. Nah, untuk tes semangat ya, Ibu tes anak-anak semangatnya sekarang kita tepuk ya. Anak mungkin sudah biasa ini tepuknya ya. Tepuk 1 anak jawab apa? Yes. Tepuk 2 anak jawab oke. Tepuk 3 anak jawab semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 Siap belajar. Oke. Nah, sekarang Ibu mulai. Tepuk 1 yes. Tepuk 2 Oke. tepuk 3 Semangat. tepuk 4 Konsentrasi. tepuk 5 Siap belajar. ya, siap belajar anak-anak Ibu sekarang ya. Nah, anak-anak semua, minggu lalu kita membahas tentang apa nak? Keyakinan kelas. Tentang keyakinan? Bukan. Kok keyakinan kelas sayang? Tentang upaweda pembelajarannya. Tetapi sebelum memulai pembelajaran ada suatu keyakinan kelas yang Ibu mau sampaikan ya. Adapun keyakinan kelas seperti biasa Ibu menyampaikan tentang keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah apa nak? Menghargai proses belajar. Ya, yang kedua menghormati semua orang, jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada disiplin, ada sopan, lingkungan belajar yang bersih dan nyaman. Coba lihat sekelilingnya, sudah bersih belum? Sudah. Selanjutnya peduli dan empati. Nah, dari keyakinan kelas ini, anak ada nggak yang mau rubah atau yang mau menambahkan? Ada? Setuju seperti ini? Setuju. Baik, kalau setuju, Ibu lanjut. Ya, lanjut tentang pembelajaran hari ini. Ya, nah anak-anak Ibu semua, adapun sebelum Ibu masuk ke pembelajaran berikutnya, Ibu mau bertanya dulu. Ya, mau bertanya tentang gambar yang ada di layar. Coba anak perhatikan baik-baik. Ya, gambar yang pertama itu adalah gambar apa nak? Orang yang sedang berlari. Adalah gambar orang yang berlari. Ya, adapun pertanyaan pemantiknya yang pertama itu adalah apa nak? Orang yang sedang berlari. Terus gambar yang kedua? Burung yang bertengger, yang indah ya. Di pohon apa itu? Di pohon
Bunga. Ini gininya, apanya namanya? Burungnya di bunga sakura. Cantik ya. Terus yang itu? Pohon mangga. Anak suka mangga tidak? Suka. Apalagi sekarang musim mangga ya. Mangga itu sehat. Nah, dari ketiga ini merupakan makhluk apa? Makhluk hidup. Betul sekali, nak. Termasuk kita. Ada orang di sana berlari. Anak dan hewan, tumbuhan merupakan semuanya adalah makhluk hidup. Kenapa mereka bisa hidup, nak? Termasuk kita. Kenapa bisa hidup? Itu ibu tanya sekarang. Nana? Kita jawab ya, Bu. Karena di dalam jiwanya ada Atman. Karena di dalam jiwanya ada Atman. Ya, betul sekali. Karena pada kesempatan hari ini ibu akan berbicara tentang Atman, nak. Namun sebelumnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menyebutkan pengertian dari Atman. Yang kedua, menjelaskan Atman sebagai sumber hidup, ya. Dan yang ketiga, menyebutkan fungsi dan sifat Atman. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, anak masih ingat tentang Pancasrada, nak? Masih, karena ini sebagai dasarnya. Ya, nak ya. Nah, yang pertama itu apa bagiannya? Ayo, siapa bisa menyebutkan? Ya, udah ada di layar, ayo. Ayo, Indri. Bagian-bagian dari Pancasrada yaitu pertama ada Widisrada, yang kedua ada Atmanasrada, yang ketiga ada Karmapala-srada, yang keempat ada Punarbawasrada, dan yang kelima ada Moksasrada. Iya, bagus sekali Indri. Kasih tepuk tangan dulu buat Indri. Ya. Nah, dari pengertian-pengertian ini Ibu yakin anak sudah paham ya, dari Widisrada itu adalah suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Ada Atmasrada yang nanti kita bahas. Selanjutnya ada Karmapala-srada. Ya, baik dan buruknya perbuatan kita ada karmapalanya. Ya, ada hasilnya. Punarbawasrada adalah kelahiran kembali, ya, kelahiran yang berulang-ulang. Yang terakhir adalah Moksasrada, yaitu tujuan akhir dari umat Hindu, ya, kebahagiaan lahir dan batin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang nomor berapa, nak? 2. Yang nomor 2, yaitu tentang Atmasrada. Nah, apa itu Atma? Atma adalah sebagai sumber hidup, kan seperti itu ya? Artian Atma, siapa yang bisa menjelaskan dulu? Sebelum Ibu ke layarnya. Ayo, Ica. Nak, mana tadi? Adalah percikan-percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widiwasa. Betul sekali. Atma adalah percikan-percikan kecil dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, seperti ini, nak ya. Atman merupakan sumber kehidupan juga, Ibu tambahkan ya, dan memberikan kehidupan pada semua makhluk. Atman berasal dari kata an yang berarti nafas. Nah, kita bisa hidup ini karena apa, nak? Makhluk hidup. Yang tentunya adalah manusia itu sendiri, ya. Nah, sekarang Atman memberikan kehidupan pada semua makhluk. Itu dari pengertian Atman itu sendiri. Nah, selanjutnya ini diibaratkan seperti matahari ya, seperti matahari dengan sinarnya. Nah, apa kaitannya? Atman itu bersumbernya dari mana, nak? Dari Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, nah, Brahman sebagai mataharinya, Atman sebagai sinarnya. Nah, bersumber dari Brahman itu adalah dari Tuhan itu sendiri. Nah, di sini ada suatu gambar. Anak bisa lihat ya. Gambar ini yang pertama itu apa yang anak bisa lihat dari terkait gambar itu, nak? Ayo, siapa bisa menjawab? Ayo, tugas Dewa D, silakan. Mana tadi gininya, sayang? Silakan. Bertambahnya umur manusia. Bertambahnya umur manusia dari kecil, dewasa sampai akhirnya tua dan akhirnya meninggal. Iya, betul sekali. Terus yang kedua, siapa bisa? Ayo, yang kedua, gambarnya yang kedua. Ayo, tentang apa itu yang kedua? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang mau menjawab? Ya, Rena. Di gambar nomor 2 terlihat pertumbuhan pada tumbuhan
Pertumbuhan pada tumbuhan dari bunga matahari yang baru tumbuh, habis itu ada daunnya, terus ada bunganya dari putingnya ya. Lanjut ke bunganya yang besar dan akhirnya juga layu dan mati. Ya, betul sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Rena. Yang ketiga, ya Yang ketiga siapa bisa? Gambar apakah itu? Ada? Ayo angkat tangannya. Ayo. Siapa yang mampu menjawab? Gampang itu. Ayo, Nana. Ya, silakan Nana. Apa itu gambar ketiga, Nak? Izin menjawab ya, Bu. Ya. Jadi nomor 3 itu menurut saya bertambahnya perkembangan dari anak ayam yang awalnya dari telur, Ya. habis itu menetas, habis itu bertumbuh menjadi Ayam kecil ya. ayam kecil dan kemudian dewasa mati. Dan akhirnya juga Mati. ya. Nah, begitulah anak-anak. Silakan, terima kasih Nana. Tepuk tangan dulu buat Nana. Ya, nah seperti itulah, begitulah kehidupan, Nak. Ada lahir, hidup dan mati. Ketika Atman meninggalkan badan kita, maka kita atau makhluk hidup itu dikatakan mati atau meninggal ya. Ini disebabkan sumber hidup sudah tidak ada lagi pada badan kita, pada tubuh kita, Nak. Ya, anak kan percaya bahwa di dalam tubuh kita ini ada jiwa. Betul? Ada Atman yang selalu bersemayam pada diri kita. Itu, ya. Nah, sekarang kaitannya dengan sifat-sifat Atman. Anak mungkin tidak melihat Atman kita sendiri, betul tidak? Termasuk ibu juga tidak melihat Atman kita sendiri. Tetapi dia itu tak terlukai oleh senjata, itu ada ya, tak terbakar oleh api. Ya, beliau itu tidak pernah terbakar sekalipun ada suatu kebakaran, Tuhan itu tidak terbakar. Seperti contohnya misalnya ketika kita sudah meninggal, betul tidak? Suatu saat kita meninggal, kita diaben dan kita dibakar, betul Nak? Badan kasar kita dibakar, betul Nak? Tetapi Atman kita ikut tidak terbakar? Tidak. Ya, tidak ikut terbakar. Nah, selanjutnya ada Acacia. Ini tak terkeringkan oleh angin. Ya. Selanjutnya ada Akledia, tak terbasahi oleh air. Nitya itu kekal abadi. Sarwagata ada di mana-mana. Stanu itu tidak berubah. Selanjutnya ada Acala, tidak bergerak. Awyakta tidak dilahirkan. Acintya tak terpikirkan. Awikara tidak laki dan tidak perempuan. Sanatana itu adalah selalu sama. Itu ya, di sana juga sudah ada, dalam buku juga sudah ada, anak perhatikan di sana juga. Nah, selanjutnya ada fungsi Atman. Nah, fungsi Atman, apa sih fungsinya? Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya lagi, apa fungsinya, Nak? Anak kan tahu itu Atman itu adalah sebagai sumber hidup. Nah, sekarang Ibu tanya fungsinya apa saja. Ya, ayo siapa yang bisa? Apa sih fungsinya Atman itu sendiri, Nak? Ayo, siapa bisa? Ayo angkat tangannya. Nah, Ibu coba nih, Ibu tunjuk dulu nih. Ya, Ibu minta coba Dewode. Ya, apa sih fungsi Atman itu sendiri, Nak? Izin menjawab ya, Bu. Ya. Menurut saya fungsi Atman sendiri itu untuk menghidupi suatu makhluk hidup. Untuk menghidupi suatu makhluk hidup. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Dode. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Ada tidak? Nah, sekarang apa nih? Nah, sekarang Ibu kasih tahu ya. Ibu kasih tahu ini. Fungsi Atman selain yang disampaikan oleh Dode tadi, Dode Suryanya, itu yang pertama adalah Atman sebagai sumber hidup cita. Di mana cita adalah alam pikiran, meliputi pikiran, perasaan, dan intuisi. Yang kedua, bertanggung jawab atas baik dan buruknya karma manusia. Atman itu bertanggung jawab. Nah, apapun yang anak lakukan pada kehidupan saat ini, suatu saat nanti, Atman itulah yang bertanggung jawab atas baik dan buruknya. Perbuatan kita baik, di sana juga disampaikan. Atman itulah yang menyampaikan. Ya, Nak ya? Nah, selanjutnya, Atman sebagai sumber hidup.
stula sarira atau badan kasar. Ya, sebagai sumber hidup kita ini termasuk badan apa nak? Badan kasar apa badan halus? Badan kasar. Menghidupi badan kasar kita ini. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya. Ini sebentar. Bisa cut dulu, Mister. Maaf, Mister. Kenapa di sini tidak muncul ya? Ibu menayangkan sebuah video. Nah, anak-anak semuanya, untuk menambah wawasan anak-anak terkait materi Atman hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Di mana video ini akan menghantarkan tentang materi tentang Atman, dan nantinya anak membuat sebuah LKBD. Anak perhatikan baik-baik dari pemaparan yang disampaikan dalam video itu. Ya nak ya. Nah sekarang silakan saksikan baik-baik apa saja videonya yang disampaikan. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sadu. Saya Sidi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Pengertian Atman. Atman adalah sumber hidup dari segala makhluk hidup. Atman juga diartikan sebagai percikan-percikan terkecil dari Parama Atman. Atman juga diartikan sebagai sinar suci dari Brahman atau Sang Yang Widi. Sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Acedya artinya tidak terlukai oleh senjata. Adahya artinya tidak terbakar oleh api. Akledya artinya tidak terkeringkan oleh angin. Acesya artinya tidak terbasahkan oleh air. Nitya artinya kekal abadi. Sarwagata artinya ada di mana-mana. Satanu artinya tidak berpindah-pindah. Acala artinya tidak bergerak. Avyakta artinya tidak dilahirkan. Acintya artinya tidak terfikirkan. Awikara artinya tidak berubah. Dan terakhir, sanatana, yaitu selalu sama dan kekal. Bagaimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Sekarang, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Fungsi Atman. Atman sebagai sumber hidup cita. Cita adalah alam pikiran yang meliputi pikiran, perasaan, dan intuisi. Atman bertanggung jawab atas baik buruk segala karma kita. Atman juga sebagai sumber hidup stula sarira meliputi darah, daging, tulang, lendir, otot, sumsum, otak, dan sebagainya. Upaya mengenali Atman sebagai sumber hidup. Caturmarga Yoga adalah 4 jalan untuk mengenal Atman. Jenara Marga Yoga
yaitu cara mengenal Atman dalam diri dengan mempelajari pengetahuan-pengetahuan tentang Atman. Bhakti Marga Yoga yaitu cara mengenal Atman dengan sujud bakti, mencintai setulus hati, mencintai kehidupan, dan mencintainya tanpa pamrih. Karma Marga Yoga yaitu cara mengenal Atman dengan jalan berbuat baik, menolong orang lain tanpa mengharapkan hasil. Dan yang terakhir, Raja Marga Yoga yaitu cara mengenal Atman dengan melakukan perenungan diri yang sangat dalam seperti meditasi, yoga, dan samadhi. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Nah, itu tadi nak ya video tentang materi terkait Atman ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan sebuah LKPD di mana LKPD ini anak buat secara berkelompok sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Kita berkelompok anak berkelompoknya Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, 5. Ini kelompok 1, kelompok 2, anak bisa ke sini 1 ya. Kelompok 3, kelompok 4 ya. Anak bisa mengarah ke sini. Ya, Nak ya. Anak bisa hadap ke sini. Anak sini. Ya. Silahkan, Nak. Yuk, bawah tempat duduknya. Berlima, ya. 1, 2, 3, 4. Anak, sini. Dinda bisa ke sini. Udah berlima pas ini. 1, 2, 5 ke sini. Terus Santi bisa di sini. Ya, di sini. Sama-sama. Terus cake-nya 4, 5. Di sini, Nak. Di sini duduknya. Kan berlima ini ya. Ya. Dinda ke sini 1. Ya. Nah, sekarang LKPD-nya sudah Ibu bagikan. Perhatikan ya semuanya. Nih, ke belakang. Ya. Anak bisa hadap ke sana, ya. Ya. Sudah? Nah, sekarang perhatikan di sana terkait LKPD-nya. Anak bisa langsung kerjakan di sana, ya. Anak konsul kenapa, Nak? Hah? Di bawahnya. Iya, di bawahnya. Di bawahnya anak buat. Anak diskusikan sama teman-temannya, ya. Silakan, Nak. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, Nak ya. Kalau ada masalah, Anak tanya ke Ibu ya. Mister.
Om Swastiastu. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jawaban kami mengenai Atma. Nah, sebelum melanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikade Ica Cahayaniari. Perkenalkan, nama saya Niputri Dinda Gracia Minhori. Perkenalkan, nama saya Niwayan Reina Purwani. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Nugraha Pratama. Perkenalkan, nama saya Kada Yohanda Dharma Satria. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Atma. Atma adalah percikan-percikan terkecil dari Brahma. Nah, soal nomor 2, coba sebutkan sifat-sifat Atman. Pertama ada acodya, artinya tidak terlukai oleh senjata. Yang kedua ada adah, ya, artinya tidak terbakar oleh api. Yang ketiga ada akledya, artinya tidak terkeringkan oleh angin. Yang keempat ada acesya, artinya tidak terbasahkan oleh air. Yang kelima ada nitya, abadi. Yang keenam ada sarwagata, artinya ada di mana-mana. Yang ketujuh ada stanu, artinya tidak berpindah-pindah. Yang kedelapan ada acala, artinya tidak bergerak. Yang ke awyakta, artinya tidak dilahirkan. Acintya, artinya tidak terpikirkan. Awikara, artinya tidak berubah, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Yang terakhir ada sanatana, artinya selalu sama dan kekal. Yang ketiga ada apa perbandingan Atman dengan Brahman. Brahman yaitu keyakinan dengan adanya ide Sang Yang Widiwasa, sedangkan Atman yaitu keyakinan adanya percikan terkecil dari ide Sang Yang Widiwasa. Soal nomor 4, jelaskan bagaimana konsep Atma dapat membantu kita memahami makna hidup. Dengan cara berperilaku dengan baik dan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Yang terakhir yaitu nomor 5. Menurut pendapatmu, apakah penting bagi generasi muda untuk mempelajari konsep Atma? Jelaskan alasanmu. Penting, karena Atma merupakan sumber hidup bagi makhluk hidup. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dulu kasih tepuk tangan dulu. Presentasinya sudah jelas, lengkap. Namun ada tidak yang memberikan suatu tanggapan atau masukan? Mungkin dari kelompok 1 ada nggak anak mau memberikan saran atau memberikan suatu tambahan? Apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 2? Apa yang mungkin anak tanggapi? Sudah bagus apa yang disampaikan? Sudah jelas apa yang anak tangkap? Apa yang disampaikan? Sudah. Ada sudah, silakan duduk nak kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 siap maju? Oke, silakan anak dari kelompok 3 sampaikan apa yang sudah anak buat. Ya. Ininya nak. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri, Idiwogedi Suranata. Kalian bisa memanggil saya Surya. Nama saya Made Devadura Sastrawan, bisa dipanggil Revan. Perkenalkan, nama saya Niwaya Mikrapti Suarisih, bisa dipanggil Kailah. Perkenalkan, nama saya Nikade Cantika Mertakirana, bisa dipanggil Cantika. Perkenalkan, nama saya Nikomang Cahya Pramesti Atmaja, bisa dipanggil Cahya. Baiklah, kami akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami.
Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan Atma. Atman adalah sumber hidup dari segala makhluk hidup. Atman juga dapat diartikan sebagai percikan-percikan terkecil dari paraman Atman. Kedua siapa? Dan lanjutkan nomor 2. Nomor 2, coba sebutkan sifat-sifat Atman. A. Acodia artinya tidak terlukai oleh senjata. Yang kedua, Adahya tidak terbakar oleh api. Yang ketiga, Akledia artinya tidak terkeringkan oleh angin. Yang keempat, Acesya artinya tidak terbasarkan oleh air. Yang kelima, Nitya artinya abadi. Sarwagata artinya ada di mana-mana. Stanu artinya berpindah-pindah. Acala artinya tidak bergerak. Awiyakta artinya tidak dilahirkan. Acintya artinya tidak terpikirkan. Awikara artinya tidak berubah. Dan sanatana artinya selalu sama dan kekal. Yang nomor 3, apa perbandingan Atman dengan Brahman? Brahman diibaratkan seperti matahari, sedangkan Atman diibaratkan sebagai sinarnya. Lanjut nomor 4. Jelaskan bagaimana konsep Atma dapat membantu kita memahami makna hidup. Dengan cara menjaga dengan cara menjaga Atman dan dengan cara tidak meminum alkohol, menjaga kesehatan tubuh dengan cara melakukan olahraga yang cukup. Baiklah, pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan terakhir. Menurut pendapatmu, apakah penting bagi generasi muda untuk mempelajari konsep Atman? Jelaskan alasanmu. Menurut kelompok kami, hal itu sangatlah penting. Karena Atman berfungsi sebagai sumber hidup kita. Kita adalah alam pikiran, meliputi pikiran, perasaan, dan intuisi. Alasan kedua, Atman bertanggung jawab terhadap baik buruknya karma manusia. Alasan ketiga, Atman sebagai sumber hidup stula sarira atau badan kasar. Baiklah, sebelum kami mengakhiri presentasi kami kali ini, adakah yang ingin menanggapi? Apa dari kelompok lain? Ayo. Tanggapan buat kelompok 3, ya. Tiganya, bagaimana tanggapannya? Ya. Tanggapannya sudah baik? Ya, baik. Indri ya. Indri, tanggapan dari Indri sudah presentasinya juga sudah baik. Sudah jelas belum? Sudah. Dari apa yang disampaikan sudah jelas? Sudah. Ada mau saran atau kritik? Tidak. Baik, mungkin itu. Baiklah, kami rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau misinformasi. Kami akan menutup pertemuan kali ini dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Ayo kelompok berapa nih yang ready? Kelompok 4 dulu. Oke, kelompok 4 silakan maju. Om Swastiastu. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban yang sudah kami diskusikan tadi. Sebelum kami menyampaikan jawaban kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gusti Ayu Tiapingan ini. Nama saya Nimade Indri Kusuma Dewi. Nama saya Niputu Sila Wahyuni.
Nama saya Gusti Ngurhanusana Putra. Nama saya Kamang Putrawan. Baik, jawaban pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Atman. Jadi, Atman adalah percikan-percikan kecil dari Parama Atman. Nomor 2, coba sebutkan sifat-sifat Atman. Yang pertama ada Achodya, artinya tidak terlukai oleh senjata. Adahya, tidak terbakar oleh api. Akledia, tidak terkeringkan oleh angin. Acesya, tidak terbasahkan oleh air. Nitya, kekal abadi. Sarwagata, ada di mana-mana. Stanu, tidak berpindah-pindah. Acala, tidak bergerak. Awiyakta, tidak dilahirkan. Acintya, tidak terpikirkan. Awikara, tidak berubah. Sanatana, selalu sama dan kekal. Baik, untuk nomor 3. Apa perbandingan Atman dengan Brahman? Atman yaitu keyakinan adanya percikan-percikan terkecil dari ide Sang Yang Widiwasa. Sedangkan Brahman yaitu keyakinan dengan adanya ide Sang Yang Widiwasa. Nomor 4. Jelaskan bagaimana konsep Atma dapat membentuk kita memahami makna hidup. Atma adalah di dalam jiwa kita dan Atma dapat menghidupi jiwa kita. Dan kita juga harus menjaga Atma dengan cara merawat diri dan menjaga kesehatan. Lima, menurut pendapat kami, apakah penting bagi generasi muda untuk mempelajari konsep Atma? Jelaskan alasanmu. Menurut pendapat saya, mempelajari Atma sangatlah penting karena kalau tidak ada Atma, makhluk hidup tidak akan bisa beraktivitas atau hidup. Sekian jawaban dari kami. Ada yang ingin menanggapi presentasi kami? Terima kasih. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Perih mataku lo. Tenis. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami mengenai Atman. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nilo Gede Tisna Nayala Putri. Perkenalkan, nama saya Kadek Dani Temawan. Perkenalkan, nama saya Ibu Artasya Sawiguna. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Mehera Maharani. Perkenalkan, nama saya Made Felika Santiana Putri. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Pertanyaan yang pertama. Jelaskan yang dimaksud dengan Atma. Atma adalah percikan-percikan kecil dari ide Sang Yang Widiwasa yang ada di tubuh makhluk hidup. Pertanyaan yang kedua, coba sebutkan sifat-sifat Atman. Achodya, tidak terlukai senjata. Adahya, tidak terbakar oleh api. Akledia, tidak terkeringkan oleh angin. Acesya, tidak terbasahkan oleh air. Nitya, abadi. Sarwagata, ada di mana-mana. Stanu, tidak berpindah-pindah. Acala, tidak bergerak. Awyakta, tidak terlahirkan. Acintya, tidak terpikirkan. Awikara, tidak berubah. Sanatana, selalu sama dan kekal. Pertanyaan yang ketiga, apa perbandingan Atman dengan Brahman?
Perbandingan Atman dengan Brahman yaitu Atman merupakan percikan-percikan kecil yang bersumber pada Brahman, sedangkan Brahman itu merupakan sumber dari Atman, yaitu ide Sang Hyang Widi Wasa. Jelaskan bagaimana konsep Atman dapat membantu kita memahami makna hidup dengan cara Atman memberikan tenaga hidup bagi semua makhluk hidup sehingga dapat hidup saat ada Atman dalam tubuh dan akan mati jika Atman meninggalkan tubuh makhluk hidup. Pertanyaan yang kelima, menurut pendapatmu apakah penting bagi generasi muda untuk mempelajari konsep Atman? Jelaskan alasanmu. Sangat penting karena generasi muda harus mengetahui mengapa kita sebagai makhluk hidup dapat hidup dan dapat mengetahui Atma dan sumber dari Atma yaitu Sang Hyang Widi Wasa. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami menutup, apakah ada yang ingin menanggapi? Terima kasih. Sekian dari kami tutup Rama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, nah demikianlah tadi anak-anak ibu semua terkait pemaparan yang anak tadi sampaikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Itu sudah penyampaiannya juga sudah jelas, sudah lengkap. Sekarang siapa yang mampu menyimpulkan dari apa yang tadi anak sampaikan, kesimpulan tentang materi hari ini, yaitu tentang Atman itu sendiri. Ayo, Nana silakan. Izin menjawab ya Bu. Ya. Jadi menurut saya kesimpulannya itu adalah Atman adalah percikan-percikan kecil dari ide Sang Hyang Widi Wasa yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Ada 12 sifat Atman yaitu Acodiyah tidak terlukai oleh senjata, Hadayah tidak terbakar oleh api, Akeledah tidak terkeringkan oleh angin, Acesyah tidak terbasah oleh air, Nitya abadi, Sarwagata ada di mana-mana, Setanu tak berpindah-pindah, Acala tak bergerak, Sanatana selalu sama, Awyakta tak dilahirkan, Acintya tak dipikirkan, dan yang terakhir Awikara tak berubah-ubah. Atman juga memiliki fungsi, salah satunya untuk menghidupi makhluk hidup. Dengan adanya Atman, kita sebagai makhluk ciptaannya dapat hidup dan bernapas. Oleh sebab itulah, kita sebagai makhluk hidup memiliki hutang kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Kita juga dapat mengenal Atman dengan cara mengikuti catur marga yoga. Iya, bagus sekali kesimpulannya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tisna ya. Nah, itu tadi kesimpulannya. Sedikit Ibu tambahkan ya terkait kesimpulannya itu. Atman itu merupakan percikan kecil dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, sekarang bagaimana kita itu mencintai diri kita dulu, betul tidak? Ya, mencintai diri kita agar kita itu bisa menghargai hidup ini. Ya, Atman juga merupakan konsep yang sangat mendasar dalam filsafat Hindu, yang mewakili inti dari keberadaan manusia dan alam semesta. Dengan memahami Atman, kita dapat menemukan makna hidup yang lebih dalam dan mencapai kedamaian dari batin itu sendiri. Ya nak ya. Nah sekarang Ibu akan menanyakan tentang asesmen terkait apa yang tadi sudah anak pelajari, Ibu sudah bahas, anak kerja kelompok. Sekarang ada suatu tes, di mana tes ini terkait individu ya, terkait pemahaman tentang Atman ini sendiri. Bagaimana anak-anak? Anak ngantuk ini? Ngantuk tidak? Oke, kalau tidak ngantuk sekarang Ibu langsung kasih ya, kasih asesmennya. Asesmennya di mana Ibu akan memberikan suatu tes. Ini jawabannya singkat aja ya. Nah ini langsung. Iya, langsung jawab. Iya, ini asesmennya ya. Ya. Oh iya, tunggu sebentar. Terang. Isi nama biasa di atasnya. Ya, langsung jawab ya. Ya, langsung nak.
Ya, isi namanya. Lengkap di sana namanya ya. Pilihlah di sana yang menurut anak yang paling benar ya. Ini namanya buat di mana, Bu? Hah? Ya, namanya di sana. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Satu soal 2 menit saja cukup. Ya, tunggu dulu, periksa lagi. Ya. Ya, maaf. Ya, angkat ya udah. Mister, saya meriksa lagi isinya. Saya meriksa lagi. Bisa? Langsung udah selesai ini. Lagi 5 menit ya. Mohon perhatiannya, pada siswa yang pertama Nadia Maharani kelas 8. Tolong datang ke meja piket, dijemput sama orang tuanya.
Sekali lagi, siswa atas nama Nadia Maharani kelas 8 dijemput sama orang tuanya. Terima kasih. Sudah selesai, Nak? Sudah? Baik. Bagi yang sudah, silahkan kumpulkan sini di atas meja Ibu. Ibu periksa langsung ya. Ya, acak aja, enggak apa-apa. Masalah. Ya. 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 Baik, sambil Ibu periksa, anak silakan ada di buku di sana, ada terkait soal-soal, bisa anak baca dulu bukunya ya, sambil Ibu periksa hasil dari kerja kalian ya. Tuhan dan Brahman adalah ya. Baik, sudah selesai Bu periksa. Ini nilainya sudah bagus ya. Semuanya sudah di atas KKM. Ya, 80 paling kecil. Ya. Nah, baik. Dari penyampaian Ibu tadi, boleh nggak Ibu mau menanyakan sekarang? Ya, menanyakan apa sih yang anak bisa
ambil hikmahnya atau bagaimana sih perasaan anak-anak terkait apa yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu mau menanyakan kepada anak-anak, bisa anak tulis di sticky note ini, ya, entah perasaannya senang atau apa, atau mungkin ngantuk, bisa anak buat ya. Ya, nih silakan anak bagi ke sana ya. Ya, anak tulis apa yang dirasa, ya, terkait pembelajaran. Anak isi buat gambar boleh, ya, terkait perasaannya. Senang dan bahagia. Nah, anak bisa pilih di sini, ya. Kurang, Nak. Nah, di sini ada cinta, ada senang, ada sedih. Nah, boleh anak pilih di sini. Anak ungkapkan perasaannya terkait pembelajaran hari ini, Nak. Ya. Bisa langsung buat alasannya. Anak buat gambarnya. Anak bisa menggambar? Bisa dong, ya. Anak tulis di sana. Buat gambarnya. Anak terangkan kenapa. Alasannya kenapa. Kalau sudah selesai, anak tempel di sana ya. Anak bisa langsung tempel di depan. Di bawahnya isi penjelasannya. Ya, bagi yang sudah langsung tempel ke depan ya. Jelek. Ya, Anak sudah, silakan tempel ke depan, Nak. Ya, langsung tempel di sana di samping dari layar tersebut. Ya, lanjut. Jatuh. Jatuh ya? Ya. Ya, Ibu tempel. Ibu pegang aja ya. Ayo, bagi yang bisa tempel, tempel di sini. Jelek. Maaf ya jelek. Maaf jelek ya, jangan. Gambarnya kok jelek dibilang. Udah bagus gambarnya itu. Ah. Senang dan cinta. Ya, ada lagi. Boleh dua, boleh. Mana Ibu pegang ya? Yang nggak bisa ditempel Ibu pegang. Ya. Nggak mau nempel dia. Ibu pegang aja ya. Ini nggak bisa ditempel, Bu. Nggak bisa ditempel ya? Oh, gininya habis dia. Oke. Ya. Bisa tempel, Nak? Mana? Ya, karena lemnya habis. Ya, sudah semua ini menempelkan. Nah, ini Bu bacakan ya. Ini perasaan anak-anak. Ini sebagian besar ini Bu lihat senyum dan cinta. Ya, ini Bu baca coba dari Indri ya. Perasaan saya senang saat mengikuti pembelajaran ini karena pembelajarannya asik, seru dan menyenangkan. Ya, itu dari Indrinya. Ini dari siapa ini? Alasannya bisa mengikuti pelajaran agama dengan baik, tapi saya agak sedikit ngantuk dan pusing, ya. Ada siapa ini? Yang ngantuk dan pusing? Ada yang sakit di sini, Nak? Oh, Cahya. Halo, Cahya. Sedikit mengantuk. Apa Ibu ajak ice breaking hari ini? Kita ajak breaking dulu? Oke, baik. Silakan anak berdiri dulu. Oke, berdiri ya. Sekarang anak biar tidak ngantuk, Ibu harapkan fokus ya. Ice breakingnya adalah anak ikuti apa yang Ibu sampaikan. Ya, ketika Ibu mengatakan kepala, anak ambil kepala.
Ketika ibu mengatakan hidung, anak ambil hidung. Siap? Apapun yang ada di wajah ini. Ya, ikuti apa yang ibu sampaikan. Itu poinnya. Ya, Cahya ya. Oke. Baik, sekarang kita ice breaking-nya itu adalah ikuti apa yang ibu sampaikan. Ya, itu poinnya yang anak harus ingat. Ikuti apa yang ibu sampaikan. Oke. Kepala, hidung. Ayo, kepala, hidung. Siapa yang mengatakan hidung di kepala? Nana, maju. Hidung, nak. Hidung itu ini, sayang. Ya. Maju. Lanjut. Telinga. Telinga, ya, siapa yang salah? Sambil ikutin ibu, perhatikan ya. Perhatikan kalau ada yang salah. Ya. Mata. Kepala. Telinga. Hidung. Hidung, ayo siapa yang salah hidung? Revan. Revan salah. Lanjut. Lagi satu ya. Kepala. Mata. Telinga. Telinga. Pipi. Alis. Pipi. Oke, ini fokus berarti sudah semuanya, tidak ada yang salah. Oke, berarti berdua aja ini ya. Nah, sekarang apa hukumannya nih? Konsekuensinya? Nyanyi, ayo. Apa? Ayo kasih masukannya merah, apa merah? Ayo nyanyi sambil joget katanya. Ya, sekarang nyanyi aja, malu Nananya ya. Siapa dulu ini? Revan apa Nana? Set dulu. Ayo. Ya, Revan duluan. Nana. Oke, sekarang nyanyi dulu. Biar semangat. Bebas, Ibu. Bebas. Yang penting lagunya, lagu nuansanya tentang terkait ilmu pengetahuan. Ya, ya boleh nyanyi. Silakan. Anak Leka. Ayo cepat. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sudah Revan ya. Silakan duduk nak sama Revan, Nana. Nah, Cahya masih ngantuk nak. Ya, silakan duduk sekarang ya, enggak ya. Nah, itu perasaan yang lagi satu Ibu bacakan ini ya. Ini perasaan saya pada pembelajaran kali ini, saya sangat senang karena belajar tentang Atman. Karena Atman itu adalah sumber hidup bagi kita yang ada di alam semesta ini. Ya, betul sekali ya. Ibu tambahkan lagi terkait kesimpulan dari pembelajaran ini. Ya, mari kita bersama-sama bagaimana kita itu mencintai diri kita. Mencintai semua yang ada dalam diri kita. Ya, mensyukuri kehidupan. Ya, karena kita sudah diberikan kesempatan oleh kita. Betul tidak? Diberikan jiwa oleh Tuhan, yaitu Atman itu sendiri. Bagaimana kita memaknai hidup itu agar hidup itu bisa lebih berarti, bisa lebih berguna, betul tidak? Ya, selalulah jaga kesehatan diri anak, sehingga jiwa yang ada dalam diri kita itu juga sehat. Ya, nah mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan terkait pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, anak silakan masih di terkait Atman, bagaimana hubungan Atman itu, hubungan Atman dengan Stula Sarira dan Suksma Sarira. Ya, nanti anak baca itu di rumah, minggu depan kita bahas tentang keterkaitan tersebut. Ya, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup, nak? Ya, kalau tidak seperti biasa, setelah kita belajar, mari kita mengucapkan syukur karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Ya.
Baik, untuk kedua kelas silakan tutup pembelajaran hari ini dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bisa Pada asana. Teman-teman semua, mari kita mengakhiri pelajaran ini dengan doa. Doa dimulai. Om Dewa Suksema Pramasintya Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk dulu. Ya. Demikian ya pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Anak tetap semangat, betul? Ya. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Ya. Silakan. Pada asana. Rama Santi. Om Santi 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 Om.